Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Bu Guru bisa menyapa kalian walaupun hanya lewat suara. Semoga kalian semua yang di rumah selalu sehat walafiat, amin Allahumma amin. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab 2, yaitu tentang zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Tujuan pembelajarannya di sini dijelaskan bahwa setelah kalian belajar, maka diharapkan yang pertama, kalian bisa memahami pengertian zakat, hukum dan dalilnya, menjelaskan mustahik dan hikmah zakat, kemudian membandingkan tata cara zakat fitrah dan zakat mal, menganalisis tata cara zakat, dan mengkomunikasikan pelaksanaan zakat. Pengertian zakat. Zakat di situ dibedakan menjadi dua makna. Yang pertama adalah dari segi bahasa, yang artinya tumbuh, suci, dan berkembang. Kemudian menurut istilah adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syarat tertentu. Selanjutnya adalah hukum dan dalil zakat. Hukumnya itu adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat. Dalilnya dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian mustahik zakat. Apa itu mustahik zakat? Mustahik zakat itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Di situ terbagi menjadi 8 golongan. Yang pertama, fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta dan juga tidak punya pekerjaan. Kemudian bedanya dengan miskin. Miskin itu adalah orang yang mempunyai pekerjaan, tetapi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari belum bisa terpenuhi sepenuhnya. Kemudian amil. Amil itu adalah orang yang mengurusi zakat, baik itu yang menerima maupun yang membagikan. Kemudian mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Kemudian riqab. Riqab itu adalah hamba sahaya atau budak yang diberi kebebasan untuk mengumpulkan harta untuk menebus dirinya. Jadi di sini hamba sahaya itu tetap mengikuti perintah atau tetap menjadi kewenangan bagi majikan, tetapi dia masih diberi kebebasan untuk mengumpulkan hartanya untuk menebus dirinya. Kemudian ghorim. Ghorim itu adalah orang yang mempunyai banyak hutang dan untuk melunasinya tidak ada harta untuk mereka jual. Kemudian sabilillah. Sabilillah ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Di antaranya adalah yang termasuk di dalamnya itu contohnya adalah seorang guru. Guru di situ juga termasuk dalam sabilillah. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah musafir, orang yang melakukan perjalanan, yang perjalanannya itu bukan untuk maksiat, tetapi untuk tujuan kebaikan. Dan di tengah perjalanan mereka kehabisan bekal. Orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, di antaranya yaitu orang kaya. Nah, orang kaya di sini adalah orang yang sudah mampu dalam segalanya. Kemudian keluarga Rasulullah. Di sini keluarga Rasulullah yaitu dari Bani Hashim. Mereka semua tidak
mau untuk menerima zakat. Kemudian orang non-muslim. Orang non-muslim itu adalah orang yang bukan Islam tentunya. Kemudian yang keempat, orang yang dalam tanggungan yang berzakat. Untuk poin yang keempat ini, misalkan dalam satu keluarga itu ada ayah, ibu, anak, kakek, nenek, atau siapapun di situ. Jadi di situ kategori orang yang tidak berhak menerima zakat itu adalah misalkan ayah. Kemudian budak, dijelaskan tadi bahwa budak di situ adalah tanggungan dari majikan. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah itu dalam bahasa Arabnya artinya adalah bersih atau suci. Fitrah ya. Fitrah itu suci. Kemudian secara istilah, sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Nah, di sini dijelaskan bahwa intinya adalah yang dikeluarkan itu berupa bahan makanan pokok. Karena mayoritas penduduk kita di Indonesia itu adalah bahan makanan pokoknya berupa beras, maka di situ yang dikeluarkan adalah beras. Berapa takarannya? Untuk takaran zakat fitrah per orang itu 2,8 kg. Tetapi boleh juga diganti atau dinominalkan dengan sejumlah uang. Kalau misalkan 1 kilogramnya itu 10.000, maka di situ kalau 2,8 kilogram itu mengeluarkannya 28.000 rupiah, atau bisa juga dibulatkan menjadi 30.000. Hukum dan dalil zakat fitrah. Hukum dan dalil zakat fitrah. Hukumnya yaitu wajib ain. Wajib ain itu maksudnya kewajiban yang dikenakan kepada setiap orang muslim. Di sini dijelaskan bahwa siapa saja yang wajib menunaikan itu diantaranya yang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, anak-anak maupun orang dewasa. Tujuan zakat fitrah yang pertama, intinya adalah membersihkan diri dari orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang kotor. Walaupun ketika itu di bulan Ramadan semuanya memang sudah fitrah suci, tetapi lebih afdalnya lagi apabila dibersihkan dengan bahan makanan pokok yang disebutkan tadi di depan. Kemudian yang kedua, menghibur orang yang tidak mampu dengan sesuatu yang menjadi bahan makanan pokok. Yang dimaksud menghibur di sini, ketika bulan Ramadan, orang fakir atau miskin atau beberapa yang berhak menerimanya, ketika mendapat zakat fitrah dari kita, mereka akan merasa bergembira karena yang hidupnya pas-pasan itu juga bisa merayakannya ketika hari raya Idul Fitri untuk makan bersama-sama. Kemudian yang ketiga, memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu pada hari raya. Ini ada kaitannya dengan yang poin nomor 2. Karena bisa yang biasanya makan sehari 1 kali pada hari raya Idul Fitri bisa makan 2 kali sehari. Kemudian rukun-rukun zakat fitrah. Yang pertama adalah niat. Insya Allah kalian semua sudah paham, sudah bisa bagaimana ketika melafalkan niat ketika zakat fitrah. Kemudian ada pemberi zakat, yaitu muzaki.
yang memberi zakat, kemudian ada penerima zakat, yaitu zakat mustahik, kemudian ada barang yang dizakatkan. Dari sini, misalkan dalam satu keluarga ada fakir, misalkan keluarga fakir miskin. Di situ untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya saja sulit, maka ketika menerima zakat fitrah, misalkan dari seseorang dikasihkan kepada kepala keluarga fakir miskin itu, kemudian dari zakat yang satu kresek itu bisa digilir. Misalkan dari kepala keluarga dipindah ke istrinya, dari istrinya pindah ke anaknya, kemudian pindah ke anak-anaknya, kemudian kembali lagi kepada ayahnya. Jadi seperti itu. Jadi di situ sudah jelas bahwa dalam satu keluarga fakir miskin sudah bisa melaksanakan zakat fitrah semuanya, walaupun tidak berasal dari mereka sendiri, berasal dari orang lain. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, jelas beragama Islam, non-muslim tidak ada. Kemudian mempunyai kelebihan makanan atau harta, kemudian masih hidup di bulan Ramadan. Waktu membayar zakat fitrah. Di sini ada terbagi menjadi 5 waktu. Yang pertama adalah mubah, yaitu 1 bulan, dimulai dari 1 sampai akhir bulan Ramadan. Kemudian yang kedua waktu wajib, yaitu dimulai sesudah matahari terbenam akhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id. Berarti di situ sudah mau masuk kepada malam 1 Syawal. Kemudian sunnah di situ adalah sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat Id. Nah, biasanya yang banyak dilakukan kita itu adalah yang waktu wajib dan waktu sunnah. Kalau waktu sunnah itu biasanya setelah sholat subuh, kemudian berpakaian rapi, kemudian nenteng kreseknya, nenteng zakatnya untuk memberikan kepada yang berhak. Kemudian waktu makruh. Waktu makruh ini adalah sesudah sholat Idul Fitri, sebelum terbenam matahari. Jadi setelah sholat Idul Fitri, hari H, hari kemenangan kita, dari situ baru dikeluarkan zakatnya sampai sebelum terbenam matahari, ketika maghrib, sebelum maghrib. Itu masuk kategori makruh. Kemudian waktu haramnya itu dilakukan sesudah matahari terbenam di hari raya Idul Fitri, malamnya setelah maghrib. Untuk makruh dan haram itu bukan barangnya yang termasuk makruh dan haram, tetapi zakat fitrah itu dianggap sedekah biasa. Terima kasih. Semoga untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang zakat mal. Semoga kalian selalu diberi perlindungan oleh Allah dan sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.